Saya mencoba membedah kitab-kitab, bermajlis dengan para ulama, bermulazamah dengan ulama ahli hadis, dan saya pastikan kepada mereka, akhirnya urutan berikut insyaallah taala urutan yang lebih banyak dipegang oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. 10 tanda besar kiamat. Yang awal, bumi dibungkus oleh dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhan. Dukhan. Ya. Dukhan. Dukhan ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhan sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kulitnya utuh, tubuhnya utuh, dia sehat, dia selamat, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum-minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan salat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Dukhan ini 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti. Semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi, sinyal sudah hilang, mobil tidak bisa dihidupkan, pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada penyebabnya. Teknologi musnah. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan, meninggal dunia. 40 hari Pak, dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga segala macamnya, burung-burung yang mati. Setelah itu udara di muka bumi dan iklim udara juga berubah drastis menjadi panas. Air menjadi sulit didapatkan. Air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Kekurangan pakan secara global serentak di muka bumi, kekurangan makanan. Tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu Pak. Beratnya hidup. Kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan. Orang-orang dewasa juga sudah putus asa.
La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Setelah itu tahun ketiga sama sekali air tidak turun dari langit, sama sekali tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi mati. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup ketika makanan saat itu sudah tidak ada? Bagaimana kami bisa bertahan ketika makanan sudah putus, air tidak ada? Nabi menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Zikir adalah makanan kalian, zikir adalah minuman kalian. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bisyai', idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furija anhu, qalu bala, qala du'a'u dhinnun. Mau enggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan, apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian, tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan selamatkan kalian, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul? Para sahabat menjawab, qalu bala, mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, du'a'u dhinnun, doa dhunnun. Dhunnun itu adalah gelarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat turun, kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah Maha tahu, tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu. Zikir ini dibaca terus menerus.